Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz, saya dari kelas 8D di Universitas Jakarta Pusat. Saya hari ini mau menjelaskan biografi dan sejarah latar belakang dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Ia mempunyai nama kecil yaitu Kusno. Nah, ia diberi nama Kusno karena keinginan ayah dan ibunya. Ibunya itu seorang Buddha atau Buddha yang saya lupa. Ia diberi julukan putra sang fajar oleh ibunya karena ia dilahirkan pada saat fajar. Ibunya Soekarno itu sangat berharap anaknya bisa menjadi orang yang sukses dan orang yang luar biasa di saat itu. Suatu saat Soekarno ini sering sakit karena namanya Kusno. Nah, menurut orang-orang Jawa pada zaman dahulu, nama itu berpengaruh kepada bagaimana seseorang itu sehat atau tidak. Karena Kusno sering sakit, akhirnya dukun yang ada di sekitar kompleks rumahnya Soekarno mengusulkan agar nama Soekarno itu, agar nama Kusno diganti dengan nama Soekarno. Akhirnya ibunya Soekarno pun menyetujuinya dan digantilah dari nama Kusno menjadi Soekarno. Soekarno ini adalah tokoh pahlawan yang sangat khas sekali di dunia. Nah, suatu ketika ia ingin sekolah, ayahnya itu mempunyai kenalan, yaitu HOS Cokro Aminoto atau Haji Omar Said Cokro Aminoto. Nah, Haji Omar Said Cokro Aminoto itu punya sekolah. Nah, ayahnya Soekarno itu yaitu Raden Sukami mendaftarkan Soekarno ke sekolahnya milik HOS Cokro Aminoto. Nah, saat Soekarno sekolah di HOS Cokro Aminoto, Soekarno banyak belajar di sana dari bagaimana cara berpidato, bagaimana cara sosialisasi, dan dia pun berminat di rumahnya Cokro Aminoto karena dia merantau ke tempatnya Cokro Aminoto. Nah, saat tinggal di rumahnya Cokro Aminoto, Soekarno itu sering melatih kemampuan pidatonya. Dia sering berlatih di depan kaca, mengundang teman-temannya untuk mendengarkan pidatonya tentang semangat kemerdekaan. Nah, setelah sering berlatih, dia pun mulai menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena hal itu, Belanda pun tahu dan menentang jika Soekarno berpidato akan mengenai kemerdekaan Indonesia, Soekarno akan dipenjarakan. Soekarno tidak takut dengan hal itu, karena Soekarno cinta dengan tanah air. Soekarno pun tetap menyuarakan tentang kemerdekaan, kebebasan bagi bangsanya. Dia pun dipenjara oleh Belanda karena dia itu selalu mengumumkan tentang kemerdekaan. Nah, setelah bebas dari penjara, dia pun tetap menyuarakan kemerdekaan. Dia selalu berpidato di depan umum, di depan para masyarakat tentang bagaimana pentingnya kita tanah air, pentingnya memiliki rasa kesatuan seperti itu. Saat Jepang datang menjajah Indonesia, Soekarno itu diajak kerjasama oleh Jepang. Kenapa? Agar orang-orang Indonesia itu tidak dikerasin sisanya seperti kerjaan besar itu. Nah, saat dengan Jepang, Soekarno semakin berlatih bagaimana cara pidatonya. Dia pun bisa menguasai banyak bahasa, seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, dan banyak bahasa lainnya. Nah, saat ingin proklamasikan, dia pun ditunjuk sebagai ketua PKI. Dia pun membantu bersama Muhammad Hatta, Muhammad Yamin merumuskan Pancasila. Dia Istiqlal menjadi Pancasila. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 diumumkanlah yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, saat Belanda tahu kalau Indonesia sudah merdeka, Belanda terus-menerus ingin menguasai kembali Indonesia karena pada saat itu Belanda sedang diserang oleh Jepang. Makanya saat tahu Belanda beraliansi dengan Inggris untuk kembali menyerang Indonesia. Nah, saat terjadi banyak peperangan, Soekarno tidak takut. Soekarno terus-menerus menyuarakan tentang kemerdekaan. Dia pun mendapat masukan untuk melawan pasukan Belanda dan pasukan Inggris yang datang menyerang. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, dia disebut sebagai Presiden Indonesia. Soekarno pun
wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Dia adalah tokoh yang sangat biasa bagi Indonesia karena jasanya sangat banyak, dari Bapak Indonesia, beliau yang juga Pancasila. Kesimpulannya, jika seseorang itu ingin menjadi sukses atau luar biasa, dia harus taat kepada ibunya. Seperti Soekarno itu adalah orang yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Dia pun saat sudah menjadi presiden, dia menjadikan ibunya lalu mencungkap ibunya. Saking patuh dan sayangnya terhadap ibunya. Nah, kesimpulan yang kedua, kita harus bisa membangkitkan semangat nasional. Untuk apa? Untuk membela negara kita agar tidak dikuasai atau dijajah kembali. Karena itu sangat anti dengan penjajahan. Karena itu dia suka menyuarakan tentang kebebasan, persatuan, dan kemerdekaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.